Beberapa kisah inspirasi singkat ini bisa menjadi motivasi bagi Anda. Tentunya lewat kisah ini bisa menjadi suri tauladan bagi Anda yang ingin sukses. Sebab bagaimanapun kisahnya bisa menjadi pengalaman bagi Anda. Lalu apa saja kisah inspiratif singkat? Simak penjelasannya ya. Satu. Lompatan belalang. Beranalogikan seekor belalang yang lama terkurung dalam kotak, kisah ini menceritakan bagaimana binatang itu berhasil keluar dari kurungan itu. Singkat cerita dalam perjalanannya, ia bertemu belalang lain dan keheranan dengan kemampuan belalang itu yang mampu meloncat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu, dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Tentunya dari kisah itu menjelaskan manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga, seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? 2. Sebuah jalan menuju sukses. Di sebuah kelas, seorang murid berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah tiba-tiba ia berseru, Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan, barangkali aku salah mengerti maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi. Namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan. Dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru, "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu. Tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara, disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir? 3. Si penebang kayu. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya, lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penebang pohon membawa 21 batang pohon. "Wah, hebat kamu, kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari," kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. "Aku pasti telah kehilangan kekuatanku," pikir penebang kayu itu.
Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. 4. Emas dan tanah. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah, "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar, aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. 5 menit lagi, ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. "Lihatlah, gadis kecil yang berbaju kuning itu cucuku," kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. "Wah, cantik sekali cucu Anda," jawab pria itu. "Anda melihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir mengenakan jaket berwarna coklat?" "Dia anakku," ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. "Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain," kata anaknya dengan wajah memelas. "Baiklah, 5 menit lagi," jawabnya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. "Nak, ayo pulang, sudah 5 menit berlalu." Lagi-lagi anaknya memohon, "Ayah, 5 menit lagi ya? Kan hanya 5 menit saja." "Boleh ya, ayah." Pria itu hanya mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Itulah 5 kisah inspiratif singkat yang bisa menjadi masukan Anda. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan menambah wawasan Anda ya.